awal 2019. Nah, kegiatan kami yang itu untuk ya selalu mengajak ibu-ibu di dalam kegiatan UMKM. Nama UMKM kami yaitu Obija Mandiri. Alhamdulillah anggota saya pada saat itu yang berjumlah 9 orang. Nah, sekarang di tahun 2025 saat ini anggota saya sudah mencapai 41 anggota ya. Jadi semuanya dipusatkan di sini termasuk kemas ini. Iya. Dan bangunan-bangunan yang ada di sini itu sudah difasilitasi semua dari Harita Nikel. Jadi saat ini kita berada di, sebenarnya kita bilang ini area komersial, Pak. Kenapa area komersial? Karena di sini menjadi sentra kegiatan perekonomian masyarakat. Di sini ada UMKM-nya dan di bagian timur sana kurang lebih ada 210 kios, Pak. Dengan dua tipe 26 meter persegi dan tipe 48 meter persegi. Setelah diproduksi ibu-ibu, dikemas, terus diapain? Baik. Nah, sebelum produk ini juga kita kemas, Pak, kita pastikan dulu produk ini semuanya punya izin, Pak. Jadi ada PIRT-nya, ada sertifikasi halalnya. Paling tidak kalau sudah ada 2 perizinan ini, untuk pemasarnya lebih gampang, Pak. Biasanya swalayan atau minimarket pasti mensyaratkan minimal ada 2 ketentuan ini, Pak. Nah, ini paling tidak membantu kita, Pak. Produknya ibu-ibu ini bisa kita jual sampai keluar OBI, bahkan kita sudah pernah menjual ini sampai ke Ternate juga, Pak. Ini atas bantuan Harita ya? Akses Harita. Saat ini saya lagi berada di sebuah kawasan namanya kawasan Kawasi Baru di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Saya di belakang saya ini ada sejumlah barang, nanti akan dijelaskan oleh narasumber saya. Bu, bisa dijelaskan nama Ibu? Baik. Nama lengkap saya Suryani Jamardin Joronga. Biasa disapa hari-harinya yaitu Mama Caya. Nah, kegiatan saya selama ini kurang lebih 6 tahun dari awal 2019. Nah, kegiatan kami yang itu untuk ya selalu mengajak ibu-ibu di dalam kegiatan UMKM. Nama UMKM kami yaitu Obija Mandiri. Alhamdulillah anggota saya pada saat itu yang berjumlah 9 orang. Nah, sekarang di tahun 2025 saat ini anggota saya sudah mencapai 41 anggota ya. Lalu yang dikerjakan oleh anggota UMKM ini apa aja, Bu? Nah, ini yang ada sekarang ini ibu-ibu UMKM ini kan yang masing-masing produk, Pak. Nah, produk pertama yaitu yang ada di sini yaitu Horiwo. Horiwo. Ya, Horiwo ini dari bahan baku pisang yang ada di Pulau Obi, terutama di area Kawasi. Pisang ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Nah, setelah itu juga, nah ada beberapa anggota kami juga punya pemikiran buat ibu-ibu yang lain, ininya sengaja. Nah, alhamdulillah ada juga produk yaitu dari bahan baku talas, yaitu keripik keladi. Nah, itu ada juga produk yaitu sambal roa. Ya, sambal tuna. Terus mama juga dari bahan baku kelapa yang ada Pulau Obi, yang terutama juga daerah Kawasi. Nah, terus juga ada dari Propala. Ini apa, Ibu? Itu sirup. Oh, sirup ya. Sirup berasal dari pala. Oh. Jadi pala kami yang ada di sini juga daerah Kawasi, dan di sini juga ada kopi ya? Jahe. Oh, jahe. Iya, jahe. Bahan bakunya dari jahe. Kebetulan juga biasa di sini disebut air goraka karena bahan bakunya bahasa kami di sini yaitu goraka. Goraka itu artinya jahe. Bu, kalau yang ngajari ini bikin kayak gini, kemasan begini ini siapa? Dari bapak-bapak Ibu Cesar yang pendampingan. Oh, dari Harita Nikel ya? Harita Nikel juga. Selanjutnya setelah jadi barang-barang ini, memasarkannya gimana? Ya, cara pemasaran kami yaitu dibantu juga dari Harita Nikel, ya pasarkan ke ada beberapa toko yaitu minimarket yang sekarang alhamdulillah berada di lokasi
HPL. Nah, di HPL itu juga kami juga ada anggota karyawan kami yaitu 2 orang. Terus setelah itu di situ juga di samping Hopmar yang namanya Hopmar ya, di situ juga ada Nyala Cafe. Nah, ibu-ibu anggota UKM ini tinggalnya di mana? Nah, tinggalnya di sekitar Desa Kawasi Baru, Pak. Oh, sudah masuk ke Kawasi Baru atau masih di lama? Sekarang sudah banyak anggota di Kawasi Baru. Cuma ada juga baru masih sebagian ada di Kawasi Lama. Nah, insya Allah juga nanti kami ngajak mereka pelan-pelan untuk agar kami bersama-sama. Tapi Ibu sendiri masih tinggal di Kawasi Lama atau sudah tinggal di Kawasi Baru, Pak? Oh, sudah di Kawasi Baru ya. Pak. Jadi di rumah Kawasi Baru itulah yang bangunannya, tanahnya disediakan oleh dari Harita. Harita ya, terutama bangunannya ya. Iya, dari Harita. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, untuk listrik, air itu gimana tuh? Iya, gratis Pak. Dari fasilitasi semua dari Harita. Jadi listriknya berapa watt tuh? 24 jam. Berapa watt? Tahu nggak? Nah, 1.300? Nggak tahu ya? nggak tahu ya. Nggak tahu, tapi 24 jam air juga begitu ya? Iya. Air juga begitu ya. Nah Bu, kalau lokasi ini kan lokasi untuk showcase ya, untuk pameran lah kira-kira gitu ya. Hari-hari Ibu datang ke sini atau bagaimana? Kalau di sini ya hampir setiap hari. Kebetulan juga ada teman saya, ya, teman saya ini Ibu Tina juga. Dia itulah yang kami berikan hak wewenang untuk selalu mengecek perharinya. Nah, untuk ngemas barang ini produksinya di mana? Di rumah? Sudah di sini Pak. Oh, di sini. Iya. Ya. Jadi semuanya dipusatkan di sini termasuk kemas ini dan iya. Dan bangunan-bangunan yang ada di sini itu sudah difasilitasi semua dari Harita Nikel. Oke. Baik, Tribuners, itulah ngobrol singkat saya mengenai bagaimana ibu-ibu di sini mengelola UKM. Nah, tadi setelah ngobrol dengan ibu-ibu UMKM, sekarang saya mau ngobrol dengan narasumber yang lain yang akan menjelaskan tempat ini apa dan bagaimana. Nah, sebelum itu tentu narasumber akan memperkenalkan diri. Halo Mas. Baik, makasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ivan Varianda, selaku manajer community development di Harita Nikel. Hari ini kita berada di Gerai UMKM, salah satu bagian dari program PPM atau CSR Harita Nikel di bidang pengembangan ekonomi, Pak. Ya. Jadi prinsipnya Harita Nikel itu punya 5 pilar, Pak, untuk program PPM atau CSR-nya, berdasarkan regulasi dari pemerintah juga, Pak. Yang pertama itu ada pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang pengembangan ekonomi, ada bidang sosial budaya keagamaan, dan yang terakhir pengembangan infrastruktur. Ya. Nah, pada hari ini kita berada di Gerai Obisnek, bagian dari program pengembangan ekonomi, Pak. Ya. Yang mana tempat ini menjadi sentra nantinya, Pak, untuk kegiatan produksi. Oh, sentra produksi? Produksi. Produk-produk UMKM dampingan dari Harita Nikel. Mulai dari ada Obisnek-nya, ada kegiatan nanti pengolahan buah palanya, kemudian nanti ada kegiatan mengolah minyak kelapa, Pak. Ya. Dan nanti di sini juga menjadi sentra untuk display penjualannya, Pak. Oh, jadi selain produksi juga tempat display. Betul, tempat display. Jadi nanti ibu-ibu produknya selesai diproduk, diproduksi akan dipajang di sini, Pak. Ya. Nah, nanti semuanya produk-produk dari UMKM pajang di sini. Mas, selain dipajang di sini, bagaimana pemasarannya? Baik. Setelah diproduksi ibu-ibu, dikemas, terus diapain? Baik. Nah, sebelum produk ini juga kita kemas, Pak, kita pastikan dulu produk ini semuanya punya izin, Pak. Jadi ada PIRT-nya, ada sertifikasi halalnya. Paling tidak kalau sudah ada 2 perizinan ini, untuk pemasarnya lebih gampang, Pak. Biasanya swalayan atau minimarket pasti mensyaratkan minimal ada 2 ketentuan ini, Pak. Nah, ini paling tidak membantu kita, Pak. Produknya ibu-ibu ini bisa kita jual sampai keluar OBI. Bahkan kita sudah pernah menjual ini sampai ke Ternate juga, Pak. Ini atas bantuan Harita ya? Akses Harita, betul, Pak. Apakah ini juga dijual di site? Kan betul, di Pak. site kan ada toko-toko gitu ada, kan? Pak. Ada, Pak. Kita juga ada kelompok dampingan yang punya minimarket di dalam Harita Nikel, Pak. Jadi produknya ibu juga jual di sana. Dan sekarang sedang kita upayakan bisa menjualnya itu di Food Mart, Pak. Salah satu swalayan yang besar di Harita, Pak. Mas, mumpung di sini nih, bisa Kak diceritakan ini kawasan apa? Ya, luasnya berapa, lalu ini apa? Coba. Baik, makasih, Pak. Jadi saat ini kita berada di, sebenarnya kita bilang ini area komersial, Pak.
Kenapa area komersial? Karena di sini menjadi sentra kegiatan perekonomian masyarakat. Di sini ada UMKM-nya, dan di bagian timur sana kurang lebih ada 210 kios, Pak. Dengan dua tipe 26 meter persegi dan tipe 48 meter persegi. Nah, di bagian kios itu nantinya akan diisi oleh masyarakat Kawasi yang nanti akan direlokasi ke pemukiman baru. Kawasi lama ya. Kawasi lama, betul, Pak. Nanti direlokasi semua di Kawasi baru. Siap, kegiatan ekonominya di sini, Pak. Pusat perekonomiannya di sini. Di sini. Itu ruko-ruko itu ya, toko-toko itu ya. Siap, betul, Pak. Betul. Nah, ini kapan Mas bangunnya, ini kapan mulai Baik. Baik. Kalau untuk kiosnya sendiri, Pak, kita baru selesai di tahun kemarin, Pak. Kurang lebih proses pembangunannya 2 tahun ya, Pak. Mulai dari pematangan lahan, pembangunan konstruksinya, dan alhamdulillah mulai tahun ini sudah kita aktifkan, Pak, beberapa bangunan. Gitu ya. Siap. Oke. Dan kalau boleh saya tahu yang ini, yang kosong ini nantinya? Baik. Ini nanti yang kosong-kosong ini area pengembangannya, Pak. Oh, area pengembangan. Area pengembangan untuk kegiatan ekonomi dan juga beberapa untuk area pemukiman masyarakat juga, Pak. Khususnya nanti yang pendatang. Ya. Karena yang pemukiman yang di atas itu untuk yang pemukiman masyarakat asli Kawasinya, Pak. Oke. Terima kasih banyak ya, Mas. Sama-sama, Pak. Meskipun singkat tapi dapat gambaran. Siap, informatif. Ya, dari apa saja yang sudah dilakukan di sini dan akan dilakukan ke depan. Siap, Terima Pak. kasih banyak. Ketemu lagi dengan narasumber yang lainnya. Salam Obi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.